Shalom, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, dimanapun Anda saat ini berada. Selamat malam, selamat mendengarkan acara mimbar agama Kristen pada malam hari ini dengan tema Hati Nurani bersama saya, Ibu Madianti. Sebelum saya memulai acara mimbar agama Kristen pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, Engkau telah pertemukan kami dalam acara mimbar agama Kristen, semua atas kasih karunia Engkau, dan kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini. Dan kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membaca satu ayat di dalam 1 Timotius 1 ayat 6, yaitu beberapa orang tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus dan ikhlas. Juga di 1 Timotius 1 ayat 19 firman Tuhan berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara pendengar berbahagia, hati nurani dipercaya banyak orang sebagai wujud suara Tuhan untuk memperingatkan kita ketika kita mulai berpikir untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ada kalanya ketika kita berpikir untuk berbuat sedikit salah saja, itu tidak apa-apa, saudara. Tapi kita mulai dicekam rasa gelisah setelah melakukan sedikit tadi, saudara. Tidak tenang pada diri kita, tidak ada damai. Itulah bentuk suara hati nurani yang mengingatkan kita seperti sebuah alarm yang akan membuat kita tersadar akan kesalahan yang hendak kita lakukan. Seperti halnya alarm, hati nurani itu pun juga diaktifkan, saudara, harus diaktifkan. Jadi, kenapa? Karena jika kita terus mengabaikannya pada suatu saat atau suatu ketika, hati nurani itu akan kehilangan fungsinya, saudara. Dan jika ini terjadi, saudara, itulah awalnya datangnya dosa. Jadi dari kecil terus meningkat hingga tidak ada lagi merasakan apapun ketika melakukan perbuatan yang salah, semua dosa menjadi biasa saja, saudara. Jadi kita kebal terhadap segala sesuatu yang salah. Hati nuraninya sudah mati, sudah beku, saudara-saudaraku. Hati nurani adalah salah satu media yang kerap dipergunakan Tuhan untuk mengingatkan, menegur, dan membimbing kita dalam menjalani hidup ini, saudaraku. Hati nurani hanya akan memiliki fungsi apabila hati kita mengarah dan memandang kepada Tuhan. Hati nurani hanya akan berfungsi baik apabila dituntun oleh Roh Kudus. Dan jangan lupa, saudara, kita harus juga melatih diri agar terus-menerus mau mendengar hati nurani kita yang berjalan dalam kebenaran itu. Di dalam Roh Kudus kita akan dituntun untuk bisa berjalan dalam kebenaran. Hati nurani kita akan terus dipimpin jika kita mau mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita, untuk senantiasa ada di depan kita. Hati nurani itulah yang kita perlukan, yaitu tuntunan dari Roh Kudus, saudaraku. Ingatlah, saudara, bahwa pilihan kita, pilihan semua juga tergantung apa yang kita putuskan. Jadi pilihan itu ada di tangan kita, saudara. Tuhan tidak pernah pilih-pilih dalam mengingatkan kita. Karena apa, saudara?
Tuhan itu merindukan, yang Dia rindukan itu adalah keselamatan kita semua manusia, ciptaannya tanpa terkecuali pun. Jadi kita yang harus memilih, kita dikasih pilihan dalam hidup. Nah, tergantung kita mau milih yang baik atau yang jahat. Gitu saudaraku. Jika ada saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami konflik, sedang bertentangan dengan hati nurani Anda sendiri, atau sedang merasa gelisah, cemas, atau merasa tertuduh, apa yang harus kita lakukan, saudara? Misalkan kita sudah berbuat sesuatu hal, terus kita tahu itu tidak benar, akhirnya hati kita tuh gelisah, saudara, tidak damai, sejahtera gitu loh, saudara. Pernah nggak merasakan itu, saudara? Setelah kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terus apa yang kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita kerjakan? Berdoalah dan mintalah Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Dan ingatlah bahwa firman Tuhan berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Ada di Amsal 20:27. Jadi apa yang kita lakukan, saudara? Pertama-tama, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon ampun atas segala apa yang kita kerjakan. Meskipun itu memang masih kecil, saudara, kesalahannya. Tapi kalau dari kecil kita menyadari, itu baik, saudara. Biar nanti enggak besar dulu baru kita menyesal, udah terlambat sudah. Jadi hal yang terkecil, hati nurani kita pasti akan memberi alarm. Aduh, ini salah, kamu harus gini. Pasti dalam hati kita ada bisikan dari Tuhan bahwa ini salah, ini benar, ini tuh keliru. Lah, kita peka enggak sama suara Tuhan, sama Roh Kudus itu, saudara? Jadi pertama kita harus datang dan berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus menerangi hati kita kembali. Saudara, ada Tuhan yang mau bertindak sebagai bola lampu atau penerangan yang akan mampu menyinari hati kita melalui roh kita, Roh Kudus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bersyukur, saudara. Tuhan telah memberikan Roh Kudus di hati kita untuk bisa menyinari hati kita pada saat kita mungkin pikirannya kita lagi gelap, atau kita memang sudah melakukan kesalahan yang mungkin sudah fatal, atau mungkin kesalahan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ada Roh Kudus yang senantiasa memberi peringatan, memberikan jalan kita kembali ke jalannya. Oleh karena situlah sebenarnya terpancar kehidupan. Jadi pada saat kita dipimpin Roh Kudus, dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, kita harus apa, saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu hal, memang kita harus selalu waspada, saudara. Hati kita harus tetap kita jaga, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu tidak melenceng, tidak keluar dari jalurnya, tidak melakukan kesalahan itu. Kita butuh sebuah alarm untuk mengingatkan ketika kita sedang digoda oleh dosa. Dan kita mendapatkannya dari apa, saudara? Hati nurani kita sendiri. Biarlah terang Tuhan memancar terang dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kita dan peka terhadap suara Tuhan melalui hati nurani kita. Jadi begitu besar fungsinya hati nurani untuk kehidupan kita, saudara. Dan pimpinan Roh Kudus itulah yang kita butuhkan untuk setiap perjalanan hidup kita, supaya jalan kita tetap di jalan yang benar. Hati nurani sesungguhnya merupakan anugerah yang diberikan Tuhan secara langsung untuk membekali setiap
manusia dalam penciptaannya, saudara. Jadi dari kita diciptakan ada satu item, yaitu namanya hati nurani yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang keliru dan mana yang benar, saudara-saudaraku. Jadi tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa punya hati nurani. Semua punya hati nurani. Tuhan akan terus berbicara melalui media hati nurani kita. Tapi saudara-saudara, semua tergantung kepada kita. Apakah kita mau mendengarkan atau memilih untuk mengabaikannya, saudara? Nah, itu pertanyaannya. Maukah kita dengar-dengaran kepada Tuhan, peka kepada Tuhan, atau kita mengabaikan semua hati nurani yang ada di hati kita pada saat kita melakukan sesuatu hal? Hati nurani bisa menegur, bahkan bisa membuat kita sebagai tertuduh apabila apa yang kita lakukan memang bertentangan dengan kebenaran. Jadi ada satu tanda gitu, saudara, kalau kita melakukan sesuatu hal, kita tahu itu salah, saudara, tapi kita terus lanjutkan itu. Di hati kita pasti ada deg gitu, saudara, kayak derdek, kayak jantungnya berdetak cepat, tidak seperti biasanya. Itu alarm, saudara. Itulah hati nurani yang mengingatkan kita untuk bisa kembali ke jalan yang benar, saudara. Tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan itu perlu hikmat, perlu kepekaan yang luar biasa. Tapi kalau orang sering melakukan segala kesalahan dari kecil, sedang, besar, terus malah yang dia lama-lama tidak peka, kesalahan itu dia ulang-ulang terus, akhirnya hati nuraninya mati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seseorang memiliki suara hati atau hati nurani baik murni, pasti akan memiliki suatu sifat yang bisa terlihat, saudara. Namanya integritas. Orang yang punya hati nurani yang murni, yang bersih, dia tidak munafik, saudara. Tidak bermuka dua. Yang terpenting juga orang yang mempunyai hati nurani yang bersih, yang murni adalah ia dapat dipercaya. Dan itu kita bisa lihat seseorang dari integritas hidupnya, hati nuraninya baik atau buruk, atau memang tidak ada punya sama sekali, bisa terlihat, ya saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan bersungguh hati melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Motivasinya tulus, yaitu ingin menyenangkan hati Tuhan dan bukan manusia. Di dalam Matius 5 ayat 8 berkata firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Dikatakan suci hatinya, saudara. Seberapa banyak kita manusia di dunia ini, mungkin bisa dihitung yang hatinya suci, saudara. Kebanyakan mereka hatinya jahat, penuh dengan mereka-rekakan yang jahat. Bisa mungkin hanya dihitung beberapa aja yang mungkin hatinya memang benar-benar suci, memang benar-benar baik, memang benar-benar murni, saudara. Dan itulah mereka akan melihat Allah, melihat kerajaan surga. Saudaraku pendengar yang berbahagia, apa yang ada di dalam hati menggambarkan siapa kita. Kita bisa menyimpan pikiran dan perasaan yang bersifat rahasia di dalam hati ini, saudara. Jadi hati ini tempatnya kita menyimpan perasaan kita sendiri, saudara. Perasaan memang tidak bisa orang lain tahu, karena hanya kita sendiri yang mengetahui. Dengan anggapan bahwa tidak ada orang pun akan mengetahuinya. Jadi hanya kita sendiri, saudara. Walaupun isi hati dan pikiran kita tersembunyi dari orang lain, kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Jadi Tuhan Maha tahu, saudara. Maha tahu segalanya apa yang ada di dalam hati kita. Karena Dialah yang mampu memeriksa kedalaman hati kita. Tuhan yang menetapkan
hati kita yang murni sebagai standar nilai setiap orang. Dan Tuhan tidak menilai dari penampilan luar seperti dunia menilai kita, saudaraku. Melainkan Tuhan itu menilai kedalaman hati. Terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Yaitu berfirman begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya, perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia, yang dilihat Allah. Yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Begitu jelasnya bahwa Tuhan melihat hati kita, saudara. Bukan melihat kita cakep, kita cantik, kita kaya, kita pintar. Tapi kalau hatinya nggak baik, ya buat apa, saudara? Lebih baiknya ya dua-duanya, hatinya baik, ya cantik, ya cakep, ya nggak, saudara? Yaitu yang diinginkan, sempurna. Nah, saudaraku, Tuhan mau menilai dari ketulusan dan kemurnian hati kita. Oleh sebab itu Tuhan pernah mencela para ahli Taurat dan ahli Farisi yang di dalam kesehariannya hanya mementingkan cara hidup beribadah mereka saja, tetapi lupa memeriksa kedalaman hatinya. Mereka hanya ingin dilihat dan dianggap suci, walau sebenarnya di dalam hati mereka menyembunyikan kesombongan dan penghakiman terhadap sesama. Jadi dapat kita pelajari, Tuhan Yesus pernah dia mencela orang ahli Taurat, saudara, orang Farisi, yang kita pasti kenal, mereka mengetahui semua isi Alkitab, hafal bahkan, tapi hanya kesehariannya aja dia mengunggulkan caranya, tapi hatinya tidak ada kasih. Di dalam Matius 5 ayat 28 dikatakan, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Begitu firman Tuhan mengingatkan kita apakah menjadi anak-anak memang murni, kita memang menjadi anak-anak Tuhan yang benar, saudara, atau memang kita ada kepura-puraan saja, mungkin kita memang mencari pujian saja, atau penuh kemunafikan seperti yang dikatakan di Matius 28 ini, 5 ayat 28. Mari kita akan selidiki. Ada dikatakan di pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Pujian itu luar biasa, saudara. Mengingatkan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hati kita ini berharga. Jadi begitu berharganya, mari kita akan jaga hati kita. Jaga hati kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa terjebak dalam tindakan yang di atas, saudara, kemunafikan, kedurjanaan. Contohnya kita mungkin bisa tampak melayani dengan baik di gereja, supaya dari luar orang lain menilai kita sebagai pelayan baik. Padahal sebenarnya jauh dalam kedalaman hati kita ini justru menyimpan mungkin motivasi yang salah. Mungkin hanya ingin dipuji dalam pelayanan itu, saudara. Dilihat mungkin dianggap sebagai orang yang Kristen penuh dengan teladan yang hebat gitu, saudara. Tuhan mengingatkan kita untuk bisa menjaga hati, karena itulah yang menentukan kemurnian hidup kita. Jadi mari kita selidiki hati kita. Saat kita melayani Tuhan, apa kita memang sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jadi mulai saat ini mari kita akan balik. Kita mulai melayani dengan hati yang murni, dengan motivasi yang benar. Percayalah Tuhan akan selalu buka jalan untukmu.
Dan setiap apa yang kau kerjakan, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan memberimu upah yang besar. Amin, saudara. Dalam hati yang murnilah akan timbul pikiran, perkataan, dan perbuatan yang juga murni, saudara. Dan untuk memilikinya, apa yang harus kita kerjakan, saudara? Menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dia akan membersihkannya sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang buta atas hati nurani, melainkan kita bisa berjalan dalam terang Allah. Dan yang terpenting kita bisa melihat bahwa Allah tinggal dalam hati kita selalu, saudara. Karena setiap orang yang telah diperbarui di dalam dia pasti bisa melihat Allah. Jadi kita setelah dimurnikan, kita akan melihat tuntunan Allah. Setelah kita dimurnikan hati kita, kita akan selalu peka dengar-dengaran kepada Tuhan, saudara. Dan setelah dimurnikan, apa yang kita harus perbuat, saudara? Kita harus menjaganya supaya tidak tercemar lagi dengan pikiran yang sia-sia dan yang bodoh. Sebagaimana Rasul Paulus, saudara, mengingatkan dalam Efesus 4 ayat 17-18, supaya kita jangan hidup lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan yang karena kedekilan hati mereka. Itu terdapat di Efesus 4:17 ayat 18, saudara. Kita mengenal Tuhan sebagai Allah juru selamat, saudara. Jadi hendaknya kita turut teladan seperti Allah. Jangan kita berpikir yang sia-sia, saudara. Mari kita berpikir kekekalan. Mari kita berpikir dengan pekerjaan Tuhan. Gimana nanti biar jiwa-jiwa banyak dimenangkan, saudara. Yang terlebih diri kita ini lebih sungguh-sungguh dimurnikan lagi. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku pendengar yang berbahagia, melatih hati nurani merupakan aspek yang harus kita perhatikan sebagai orang Kristen. Alkitab mengajarkan bahwa hati nurani merupakan sarana Tuhan untuk mendidik, mengajar, menasehati orang Kristen. Oleh karena itu orang Kristen wajib menjaga hati nurani kita, saudara, sesuai dengan firman-Nya. Sudah jelas itu. Sebagai dasar segala sesuatu, firman Tuhan yang harus kita pegang, saudara. Ketika Tuhan Yesus menebus dan menyucikan kita, kematiannya menyucikan hati nurani kita. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, kita dimurnikan kembali, kita disucikan hati kita dari segala dosa yang pernah kita perbuat. Dan janganlah kita kembali ke dosa itu, karena kita sadar bahwa pengorbanan Tuhan Yesus besar bagi kita. Jadi biarlah menyucikan hati kita kembali untuk bisa kembali ke jalan Tuhan. Dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, saudara. Sudah jelas, saudara, di dalam Ibrani 9:14, dengan darah Kristus, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dengan mempersembahkan diri Tuhan Yesus untuk menjadi korban persembahan yang tak tercacat, itu menyucikan hati kita, saudara. Itu yang memurnikan hati kita dari perbuatan kita yang sia-sia kemarin, saudara. Jadi setiap orang yang percaya, kita, saudara, harus tetap hidup dalam hati nurani yang bersih, yang menjaganya, yang selalu mempergunakannya untuk kesaksian bagi
sesama kita, saudara. Nah, itu poin yang terpenting ya, saudara. Kita harus mempunyai hati nurani yang bersih dan menjaganya dan menggunakannya untuk menjadi terang bagi saudara-saudara kita, terang bagi sesama-sama kita, saudara. Jadi tidak ada anak Tuhan tapi malah menjadi batu sandungan, saudara. Biarlah kita menjadi terangnya Tuhan dengan mempunyai hati nurani yang murni, yang suci, yang bersih. Dan harus hidup dalam hati nurani yang bersih untuk dapat mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang banyak. Jadi iman berat, saudara, kita menjadi anak Tuhan itu. Tanggung jawabnya adalah di hadapan orang kita, ini loh, saya anak Tuhan ini loh. Tuhan saya ini penebus dosa kita. Tuhan ini juru selamat kita. Itulah Tuhan kita yang harus kita kenalkan kepada sesama kita di hadapan orang banyak, bila orang banyak boleh mengenal Tuhan kita, juru selamat kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 ayat 6 sampai 16 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu, saudara, karena fitnaan mereka itu. Jadi tanggung jawab menjadi saksinya Tuhan, terangnya Tuhan. Syaratnya apa, saudara? Punya hati nurani yang bersih. Itu nanti otomatis nanti karaktermu terlihat kalau hatimu bersih. Hati nurani bersih, murni. Itu akan dilihat dari segala perbuatanmu, saudara. Hati nurani merupakan penentu yang penting dalam pertumbuhan iman. Bahkan dalam perjalanan akhir dari iman orang percaya, hati nurani itu yang terpenting, yang harus kita tetap jaga sampai akhir hidup kita, saudara. Tahukah saudara, beberapa orang yang mengabaikan hati nuraninya itu kandas iman mereka. Di dalam Timotius 1 ayat 19 dikatakan, dan kita harus memperjuangkan hal yang baik sesuai dengan keinginan hati nurani yang bersih, karena Roh akan membantu kita dalam memohonkan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Di dalam Roma 8 ayat 28. Jadi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita akan memampukan kita untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai yang terpanggil. Jadi kita mengasihi Tuhan yang terpanggil menjadi anak-anaknya. Saudara, bagaimana kita mempunyai hati nurani yang benar di hadapan Tuhan? Ada 3, saudara. Hati nurani yang benar adalah hati yang berdoa. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 18, hati yang benar adalah hati yang mempunyai kerinduan kepada Bapa. Dan orang yang hatinya benar pasti suka berdoa. Ia berdoa karena apa, saudara? Percaya kepada Bapa akan memberikan yang baik, bukan yang buruk. Jadi, bagaimana kita mempunyai hati nurani yang benar di hadapan Tuhan? Satu adalah hati nurani yang benar adalah hati yang berdoa. Jadi kita dilihat setiap hari kita. Apa kita rajin berdoa, saudara? Apa kita dekat sama Tuhan? Intim sama Tuhan? Akrab sama Tuhan? Tuh dilihat kita berdoa. Karena doa adalah media kita untuk dekat sama Tuhan. Yang kedua adalah hati yang benar adalah hati yang suci. Dikatakan suci adalah tidak ternoda.
Jadi orang yang hatinya bersih memiliki ciri yang tidak melakukan kejahatan, saudara. Hati yang suci berarti keadaan yang terpelihara dari pengaruh kejahatan di dunia ini. Hati yang terpelihara dari segala perasaan negatif. Seperti apa, saudara? Dendam, kepahitan, cemburu, iri, tidak mau mengampuni, mengingini hal-hal yang bukan bagiannya, dan lain sebagainya. Itulah perbedaan dari hati yang suci dan sebaliknya, saudara. Apakah kita di antara itu hati kita, saudara? Dendam, kepahitan, cemburu, iri, atau mungkin masih belum bisa mengampuni, saudara? Mari kita tilik hati kita. Mari kita selidiki hati kita. Mempunyai hati yang suci adalah menyukai hal-hal yang suci, yaitu menjauhi hal-hal yang najis, yang berdosa, saudara. Jadi yang dilakukan adalah yang benar, yang baik. Itulah, saudara-saudara, orang yang mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah hati yang benar adalah hati yang baru, saudaraku. Yang dimaksud hati yang baru di sini apa, saudara? Yaitu bukan hati seperti bayi yang baru lahir, melainkan hati yang telah diperbarui, saudara. Diperbarui siapa? Diperbarui oleh Kristus, diperbarui oleh Roh Kudus dalam hati kita. Dan hati yang diperbarui memiliki ciri sudah bertobat, saudara. Tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan kesalahan lagi, saudara. Bertobat yaitu berbalik 180 derajat dari yang salah menjadi berbuat yang benar, saudara. Jadi itu dari hidup yang lama, yang jahat, kepada hidup yang baru dan yang kudus, saudara. Itu hati yang baru, diperbarui. Kita harus bertobat dulu, saudara. Kita harus mau niat dalam hati kembali ke Tuhan untuk berjanji tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan lagi, saudara. Yang kedua adalah hati yang diperbarui itu apa ya cirinya, saudara? Dekat sama Tuhan, saudara. Seorang yang sudah diperbarui hatinya pasti suka dekat sama Tuhan, yaitu suka berdoa, suka memuji dan menyembah serta merenungkan firman Tuhan. Jadi ada pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, mari kita dekat sama Tuhan, saudara. Mari kita dekat kepada Tuhan Allah kita. Nanti kita akan otomatis peka suara Tuhan. Jadi hati nurani kita akan terus berkomunikasi dengan kita, tidak mati, saudara. Yang ketiga adalah hati yang diperbarui adalah memiliki ciri berbuat yang benar, mempunyai kasih yang besar. Orang yang hatinya sudah diperbarui, hatinya akan seperti Kristus, yaitu suka menolong orang, berbuat baik, saudara. Dalam Alkitab pernah Tuhan Yesus itu saudara, sungguh memperhatikan orang itu luar biasa, menolong orang, melihat penderitaan orang, dia tidak tega, saudara. Hatinya tergerak untuk belas kasihan, penuh dengan kasih. Itu ciri-cirinya hidup yang hati nurani yang sudah diperbarui, saudara. Ada welas asih di sana. Saudara-saudaraku pendengar yang berbahagia, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus menggunakan saluran hati manusia untuk berbicara kepada manusia itu sendiri, saudara. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Biarlah anak-anak Tuhan hati nuraninya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saat firman Tuhan ada di dalam hati mereka, pikiran dan perasaan hanya firman Tuhan itu yang keluar, saudara. Tidak ada yang lain. Jadi akan kelihatan. Jadi karakter yang Tuhan inginkan, yang kita
tunjukkan kepada sesama kita. Hati nurani adalah sarana untuk berinteraksi dengan lingkungan melalui mata dan telinga, dan itu perlu tuntunan Roh Kudus juga, saudara. Jadi apa yang harus kita kerjakan untuk kita selalu dengar-dengaran hati nurani kita adalah peka terhadap Roh Kudus, dekat sama Tuhan, selalu berdoa, selalu memuji Tuhan, dekat gitu loh saudara, intim gitu loh saudara. Jadi pasti nanti hati nurani kita akan berbicara, kita tidak akan melakukan yang tidak diperkenan Tuhan. Saudara, demikianlah untuk mimbar agama Kristen dengan tema hati nurani. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan hati kita, menyelidiki hati kita. Biarlah kita mengundang Roh Kudus untuk senantiasa tinggal dalam hati nurani kita, sehingga kita bisa melakukan segala hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum saya mengakhiri acara mimbar agama Kristen pada malam ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hati nurani kami boleh terus terdengar dalam pikiran dan hati kami, selalu dituntun Roh Kudus. Engkau tuntun Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan semua seturut dengan firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri mimbar agama Kristen pada malam ini, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin. Saudara, saya Ibu Madianti mohon undur diri. Sampai berjumpa lagi dalam lain waktu dalam acara mimbar agama Kristen. Selamat malam dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.